Saat bus datang, lihatlah tempat tujuan, pastikan terlebih dahulu apakah itu merupakan bus yang ingin Anda naiki. Saat bus berhenti, mohon untuk tidak terlalu dekat sampai pintu bus terbuka. Hari kerja, Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Jadwal bus akan berubah-berubah, maka hati-hatilah. Ayo menaiki bus. Naikilah bus yang ingin Anda tumpangi saat bus berhenti di halte bus. Bus kota Fukuyama, naik dari pintu belakang, turun dari pintu depan. Ketika Anda menaiki bus, tempelkanlah kartu IC Pasti ataupun kartu IKOKA ke mesin sampai berbunyi pip. Apabila tidak menggunakan kartu IC, bayarlah menggunakan uang cash saat turun dari bus. Untuk itu, ambillah tiket putih saat menaiki bus. Tiket tersebut penting saat akan membayar. Maka dari itu, harap jangan hilangkan. Tiket tidak akan keluar di halte pertama tempat bus berangkat. Mohon berhati-hatilah. Berkeliling di pusat kota Fukuyama, Mawaros, kemanapun Anda pergi, harganya sama. Maka tiket tidak ada. Di dalam bus. Sebelum bus berjalan, segeralah duduk di kursi yang tersedia. Ketika tidak ada kursi yang kosong, segeralah berpegangan pada pegangan tangan yang tersedia. Cara melihat tabel harga. Tabel harga terletak di layar depan bus. Bagian paling atas dari tabel harga merupakan nama pemberitahuan bus selanjutnya. Di atasnya tertulis jumlah uang. Apabila tiket Anda bernomor 1, bayarlah jumlah uang yang tertera di tabel nomor 1. Semakin bus berjalan jauh, jumlah ongkos juga akan menjadi mahal. Untuk itu, periksalah kembali sebelum turun dari bus. Saat menukarkan uang. Tukarkanlah uang pada saat bus berhenti. Uang koin 50 yen, 100 yen, 500 yen, dan uang kertas 1000 yen dapat digunakan untuk menukarkan uang. Tetapi, uang kertas 5000 yen dan 10.000 yen tidak dapat digunakan untuk menukarkan uang. Mohon berhati-hati. Mari beri tanda saat turun. Ketika Anda mendengarkan pemberitahuan bahwa halte yang Anda tuju sudah dekat, tekanlah tombol Tomarimasu. Janganlah berjalan maupun berdiri dari tempat duduk sampai bus berhenti dan pintu terbuka. Itu berbahaya, maka berhati-hatilah. Saat turun dari bus. Di kota Fukuyama, membayar uang saat turun dari bus. Ketika bus berhenti, pergilah ke sisi bus paling depan.
tap atau tekan kartu IC pada mesin sampai berbunyi pip. Bagi Anda yang tidak menggunakan kartu IC, masukkan uang dan tiket secara bersamaan ke dalam kotak yang tersedia. Setelah membayar, turunlah melalui pintu paling depan. Saat keluar dari bus, berhati-hatilah pada pengendara sepeda maupun pejalan kaki. Banyak orang yang menaiki bus. Mari menjaga tata krama sehingga semua orang dapat menggunakan bus dengan nyaman. Apabila terdapat banyak orang, mungkin akan kesulitan saat turun. Ucapkanlah sumimasen, orimasu. Tata cara memisahkan dan membuang sampah. Tata cara membuang sampah yang baik dan benar. Di kota Fukuyama, sampah dibagi menjadi 6 jenis, yaitu 1. Sampah yang dapat dibakar. 2. Sampah kemasan plastik. 3. Sampah yang dapat didaur ulang. 4. Sampah yang tidak dapat dibakar atau sampah yang dihancurkan. 5. Sampah ukuran besar yang dapat dibakar. 6. Baterai, korek, kaset, lampu neon. Dan juga di kota Fukuyama ada larangan untuk membuang sampah tertentu. Di setiap wilayah tempat tinggal Anda, cara memisahkan dan membuang sampah berbeda-beda. Pertama-tama, periksa cara membuang sampah di wilayah tempat tinggal Anda. Sampah yang dapat dibakar. Sampah yang dapat dibakar adalah sampah yang bisa dibakar dengan api, seperti sampah dapur, kulit, karet, kertas, kain, kayu, plastik, dan sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuang sampah yang dapat dibakar. Ketika membuang sampah yang berukuran besar dan panjang lebih dari 50 cm, potong terlebih dahulu menjadi bagian-bagian kecil sebelum dibuang. Benda berbahaya dengan bagian ujungnya yang runcing, seperti tusuk gigi dan sejenisnya, dipatahkan atau dibungkus terlebih dahulu dengan plastik atau sejenisnya sebelum dibuang. Apabila pada sampah terdapat logam yang tidak bisa diambil atau dipilah, maka termasuk ke dalam jenis sampah logam dan harus dibuang saat hari pembuangan sampah logam. Sampah kemasan plastik. Sampah kemasan plastik adalah wadah atau bungkusan yang terbuat dari bahan plastik. Seperti botol plastik, botol, baki plastik, gelas kemasan kertas, kemasan tub, kemasan plastik, kemasan film, kemasan strip atau blister, dan lain-lain. Biasanya tertulis tanda khusus plastik atau tanda PET. Jika terdapat tanda ini, berarti bisa didaur ulang. Bagaimana cara agar bisa didaur ulang?
Botol plastik. Setelah selesai dipakai, lepaslah tutup botol dan label. Bersihkan dengan air. Tutup botol, label kemasan, dan botol plastik dimasukkan ke dalam kantong plastik yang sama, lalu dibuang. Baki, gelas kemasan kertas, kemasan tuk, baki plastik, gelas kemasan kertas, kemasan tub yang telah dipakai, dicuci menggunakan air, diperbolehkan meskipun warna masih menempel. Dibuang sebagai sampah. Makanan ringan. Makanan yang sudah dimakan. Masih ada sedikit makanan yang tersisa di dalam kemasan. Buang sisa makanan sampai bersih. Plastik makanan ringan dibuang sebagai sampah. Terdapat barang yang tidak bisa didaur ulang meskipun ada tanda khusus pada kemasan. Setelah dibersihkan menggunakan air, tetapi bekas kotoran tidak bisa hilang. Masih terdapat banyak goresan dan juga warna masih menempel. Serta barang yang sudah diolah tidak bisa didaur ulang. Buang sebagai sampah yang dapat dibakar. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuang sampah kemasan plastik. Sampah yang sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik berukuran kecil, jangan digabungkan ke dalam kantong plastik berukuran lebih besar. Dilarang memasukkan sampah ke dalam plastik melebihi muatan. Biarkan sampah terlihat dengan jelas. Sampah daur ulang. Sampah daur ulang adalah sampah yang bisa digunakan kembali. Seperti kaca, botol kaca, kaleng, logam, dan alat pemanas. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuang sampah kaleng, yaitu botol kaca dan kaleng, semua isi di dalamnya dipakai hingga habis. Spray kaleng, tabung gas portable, dan sebagainya dipakai sampai habis. Pastikan saat membuang sisa gas dalam kaleng, jauhkan dari sumber api. Setelah sisa gas sudah dibuang, pisahkan dengan sampah sumber daya yang lainnya, kemudian dibuang. Jika sisa gas tidak dibuang terlebih dahulu, dapat menimbulkan kebakaran. Harap berhati-hati. Sampah yang tidak dapat dibakar. Sampah yang tidak dapat dibakar adalah sampah yang tidak bisa dibakar dengan api atau sampah yang dihancurkan. Seperti peralatan elektronik rumah tangga, bahan kaca, peralatan makan, keramik, dan lain-lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuang sampah yang tidak dapat dibakar, yaitu hanya sampah yang berukuran kecil sampai 2 meter yang bisa dibuang. Benda yang memakai baterai, pastikan baterainya dilepas terlebih dahulu. Pecahan kaca, pisau dapur, silet,
dan sejenisnya adalah benda yang berbahaya. Jadi, pastikan dibungkus dengan koran, kemudian tulis keterangan "Ki-Ken" dengan warna merah dan dibuang saat hari pembuangan sampah yang tidak dapat dibakar. Sampah ukuran besar yang dapat dibakar. Sampah berukuran besar yang dapat dibakar adalah sampah berukuran besar yang dapat dibakar dengan api. Seperti peralatan rumah tangga yang terbuat dari bahan kayu, tempat tidur, dan lain-lain. Lampu neon, baterai kering, video tape, korek api. Lampu neon, baterai kering, video tape, korek api dipisah berdasarkan jenis masing-masing kemudian dibuang. Baterai koin berbahaya, pastikan disatukan dengan selotip lalu dibuang. Hari pengumpulan sampah terbatas. Kemungkinan berbeda dengan tempat biasanya membuang sampah. Pastikan periksa jadwal di lokasi tempat Anda tinggal.